Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Desi Mariana, mahasiswa semester 2 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya sedang mengikuti ujian tengah semester susulan mata kuliah komunikasi bisnis yang mana ketentuannya harus menjawab soal yang diberikan secara lisan melalui video. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan, saya akan menjawab soal-soal yang diberikan secara lisan di video ini. Jangan skip ya videonya. Baik, untuk jawaban yang pertama terkait urgensi penerapan etika komunikasi bisnis pada perusahaan. Setiap perusahaan atau organisasi bisnis seharusnya mampu menekankan penerapan etika dalam melakukan komunikasi. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya komunikasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika melakukan komunikasi, tentunya kita harus menerapkan etika agar pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan sangat baik. Oleh karenanya, etika komunikasi bisnis sangat penting untuk diterapkan di perusahaan atau organisasi bisnis yang kita pimpin. Contoh kasus apabila komunikasi bisnis tidak diterapkan di lingkungan perusahaan atau organisasi bisnis adalah ketika kita menggunakan bahasa yang senonoh atau tidak sopan, maka hal tersebut akan menyinggung lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Hal tersebut akan menyebabkan konflik antara dua perusahaan, yang mana pada akhirnya yang akan memburuk adalah citra dari perusahaan yang kita pimpin. Oleh karenanya, saya tekankan bahwa penerapan etika komunikasi bisnis sangat diperlukan untuk diterapkan pada lingkungan perusahaan. Baik, untuk jawaban nomor 2 terkait mengapa sih pesan bisnis perlu dilakukan perencanaan dan kenapa sih pesan yang tidak terorganisasi dengan baik dapat mempengaruhi audiens. Jadi teman-teman semua, menurut saya pesan bisnis harus direncanakan karena pada hakikatnya pesan bisnis memiliki fungsi untuk menyampaikan keperluan perusahaan. Ini artinya kita harus membuat pesan bisnis tersebut terorganisir dengan baik atau tertata dengan baik. Kita harus meminimalisasi terjadinya kesalahan baik dari segi penulisan, kebahasaan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu diperlukan yang namanya perencanaan pesan bisnis. Nah, selanjutnya, kenapa sih pesan yang tidak terorganisasi dengan baik dapat mempengaruhi pandangan audiens? Menurut saya, hal tersebut karena apabila audiens sudah menerima pesan yang tidak terorganisasi atau terorganisir, maka akan menyebabkan pola pikir yang negatif dari audiens tersebut. Contohnya, mereka akan berpikiran bahwasanya perusahaan kita tidak profesional atau perusahaan kita hanya main-main saja. Oleh karenanya, diperlukan organisir pesan yang sangat baik. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yakni terkait etika mengirim pesan melalui email, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mengirim email menggunakan akun pribadi atau menggunakan akun departemen kita. Jangan sekali-kali menggunakan akun yang aneh, karena hal tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan pesan kita akan dianggap sebagai spam. Yang kedua adalah kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan juga bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan dan santun. Bahasa yang santun adalah bahasa yang sesuai dengan keadaan, bahasa yang sopan, dan bahasa yang dapat diterima. Sedangkan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kita harus menulis pesan dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggunakan jenis huruf yang normal dan juga ukuran huruf yang normal. Jenis huruf yang normal biasanya adalah Times New Roman dan Calibri. Sedangkan untuk ukuran huruf kita bisa menggunakan ukuran 11 sampai dengan 12. Selanjutnya, kita harus menggunakan huruf kapital hanya pada awal kalimat saja atau pada kata-kata tertentu yang ingin kita tekankan. Jangan menggunakan huruf kapital pada seluruh isi pesan kita, karena hal tersebut akan menyebabkan kesalahan dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, yang selanjutnya adalah jangan mengirim pesan menggunakan emoticon, karena ini kan bentuknya pesan bisnis, otomatis kita harus membentuk pesan tersebut seformal mungkin. Nah, untuk hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jangan mengirimkan virus yang dapat membahayakan penerima pesan, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, ketika kita mengirimkan hal-hal berbahaya di pesan bisnis, maka penerima pesan akan beranggapan bahwasanya kita adalah orang yang berbahaya bagi perusahaannya.
Selanjutnya, apabila kita melampirkan file pendukung, alangkah baiknya kita memberitahukan di awal kepada penerima pesan agar file yang kita kirimkan dapat dibaca juga. Nah, yang terakhir adalah apabila kita ingin meneruskan pesan yang kita terima, alangkah baiknya kita mengkonfirmasi terlebih dahulu ke orang yang bersangkutan. Hal tersebut agar kita tetap dipandang sopan ketika kita meneruskan pesan tersebut. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yakni tentang tahapan bagaimana melakukan komunikasi melalui telepon. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjadi penelpon yang baik dan juga penerima yang baik. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Ketika kita menjadi seorang penelpon, hal yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan persiapan atau yang biasa disebut sebagai teknik sebelum melakukan telepon. Hal ini terdiri dari menyiapkan pesan yang akan kita sampaikan, menyiapkan nomor telepon yang akan kita tuju, menyiapkan nama orang yang akan kita tuju, dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Langkah yang kedua atau teknik yang kedua adalah ketika kita melakukan telepon. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan nomor atau kode wilayah kita itu benar yang dimasukkannya. Yang kedua adalah tahapan atau teknik saat menelpon. Hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memastikan nomor yang kita tuju adalah benar, menyapa penerima telepon dengan ramah dan dapat menyebutkan nama kita serta asal instansi kita. Kemudian sampaikan tujuan kita melakukan telepon dan catat semua hal-hal penting atau jawaban-jawaban penting dari penerima telepon. Nah, yang ketiga adalah saat mengakhiri telepon. Yang harus kita lakukan tentunya mengucapkan terima kasih karena penerima telepon sudah menerima telepon dari kita. Dan kalau bisa kita mengulang kembali isi pesan yang ada atau yang telah disampaikan oleh penerima telepon. Dan yang terakhir adalah menutup telepon tersebut dengan santun dengan meletakkan gagang telepon secara perlahan agar tidak menimbulkan bunyi. Hal yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah apabila kita berada di posisi sebagai penerima telepon, maka hal yang harus kita lakukan atau tahapan yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika telepon berdering. Pada saat telepon berdering, kita harus menyiapkan alat tulis dan juga mengangkat telepon tersebut pada dering ketiga. Yang kedua, pada saat menjawab telepon, maka kita harus menjawab telepon tersebut dengan ramah dan sopan, menggunakan kata sapaan seperti selamat pagi dan sebagainya. Yang ketiga, ketika percakapan telepon, maka kita harus menjawab dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penelpon. Yang keempat, ketika menerima dan menyampaikan pesan pada saat ini, kita harus mencatat hal-hal penting yang harus kita catat atau yang disampaikan oleh penelpon. Kemudian apabila hal tersebut harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, maka kita harus menyampaikannya secara baik. Dan yang terakhir adalah ketika mengakhiri telepon, maka kita harus mengakhiri telepon tersebut dengan mengucapkan terima kasih dan kalau bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan oleh penelpon. Hal tersebut agar tidak terjadi salah komunikasi atau salah pengertian, sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik antara penerima telepon dan juga penelpon. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di soal yang terakhir, yakni soal yang menanyakan apa sih fungsi pemimpin dalam rapat. Jadi fungsi pemimpin diantaranya adalah yang pertama sebagai penggerak. Di sini pemimpin berfungsi sebagai penggerak jalannya rapat. Jadi pemimpin harus bisa menghidupkan suasana rapat. Yang kedua, pemimpin sebagai penengah ketika rapat sedang gaduh, maka di sini peran pemimpin haruslah bisa menengahi konflik yang terjadi dan menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang selanjutnya, pemimpin sebagai pengarah dalam rapat ini, pemimpin harus dapat mengarahkan anggotanya untuk membahas hal yang ingin dibahas dan agar tujuan rapat dapat terrealisasikan dengan baik. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Desi Mariana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.